wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, yang kami muliakan para sesepuh, para ketua-ketua kelompok dan manajemen tadabbur ilmi Yashfa Wisata Hati, dan khusus host kita senantiasa merekam dan menyebarkan kajian-kajian Yashfa, Bunda Kinan, terima kasih. Semoga beliau dan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmah barakah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah Yashfa menghadirkan kajian berseri di kegiatan Ramadan tahun 1444 tahun ini dengan tema besar adalah perjalanan menuju akhirat. Dari awal guru kita Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Syatibi telah membuka tentang bagaimana ajal sakratul maut atau kematian, kemudian disusul dengan alam barzah oleh guru kita Dr. Kiai Al-Haj Fahrul Hikam. Lalu setelah itu ada hisab, lalu ada mizan, dan alhamdulillah malam hari ini kita akan tuntaskan, meskipun tentu tidak lengkap karena memang kesempatan yang terbatas. Dan malam hari ini sebagai pamungkasnya adalah perjalanan manusia, sirat, lalu kemudian apakah menuju ke surga maupun ke neraka. Saya kira ini sangat penting bagi kita semuanya sebagai bekal kita menuju akhir-akhir kesempatan Allah hadirkan untuk usia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bekal yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menambah kemantapan hati kita untuk terus beramal, untuk terus meningkatkan kualitas, kuantitas daripada ibadah kita, dan akhir hidup insya Allah Allah takdirkan dan Allah anugerahkan kepada kita akhir hidup yang husnul khatimah. Untuk itu, untuk keberkahan pertemuan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak muliakan, selama 45 menit guru kita akan menyampaikan bahasan tentang sirat, perjalanan menuju surga atau neraka. Nanti kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau di 30 menit terakhir. Silakan mau melalui ruang chat boleh, ataupun langsung nanti berbincang, langsung bertanya kepada beliau. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustadz Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid MAG atas waktunya. Terima kasih untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang sebenarnya lumayan menyita waktu. Jadi sangat tidak mungkin dalam kurang dari 1 jam atau kurang dari 60 menit kita menuntaskan persoalan as-sirat, surga dan neraka ini. Tapi seoptimal mungkin kita memanfaatkan waktu, kita akan segera memulai. Pertama, kita membahas dulu as-sirat. Secara bahasa, as-sirat itu artinya adalah jalan yang luas. Jalan yang luas, jalan yang lempang, jalan yang lebar,
jalan yang bebas hambatan. Kalau hari ini nggak ada, karena tol masih ada hambatan. Tadi macet banget. Jadi itu arti as-sirat secara bahasa. Kalangan ulama-ulama Mu'tazilah atau neo-Mu'tazilah, orang-orang yang mendewakan akal, tidak mau berpendirian bahwa sirat itu adalah gambaran sebuah jembatan di akhirat nanti yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Karena mereka tetap berpendirian makna as-sirat secara bahasa, yaitu jalan yang luas. Dan dari penelusuran, ternyata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali itu, juga Al-Aziz Abdus Salam, seorang alim dan bermadhab Syafi'i, secara teologis juga tidak mau mengatakan bahwa as-sirat di akhirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Mereka tetap berpendirian bahwa jalan itu adalah jalan yang luas dan lebar. Berbeda dengan itu, kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tetap berpendirian seperti yang ada dalam teks wahyu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menegaskan persoalan ini bahwa as-sirat itu titian di akhirat, jembatan di akhirat nanti yang ditempatkan di atas punggung Jahannam yang menghubungkan gerbang surga di tepian berikutnya. Jadi ini merupakan jembatan. Cuma kita nggak boleh berspekulasi karena memang Islam melarang kita untuk itu. Bahwa jembatan ini seperti jembatan yang kita kenal di dunia, enggak. Dia bukan aspal, bukan cor-coran, bukan semen, bukan apa. Kita hanya diperintahkan oleh agama untuk beriman, meyakini sepenuh hati bahwa ada titian sebuah jembatan di akhirat nanti yang merupakan stasiun akhir yang dilalui oleh umat manusia setelah mereka dihisab. Jadi ada al-hisab yang menentukan apakah si A, si B, si C, dan seterusnya menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Setelah masing-masing tahu posisi dirinya nanti akan ada di surga atau di neraka, baru melintasi titian ini. Jadi kapasitas titian atau jembatan ini adalah sebagai pembuktian. Adakah benar akhirnya hisab yang dihasilkan tentang amal seseorang itu akan mengantarkannya ke dalam surga atau malah terjungkal habis masuk ke dalam Jahannam. Nah, pembuktiannya ada pada as-sirat ini. Walaupun sudah ada keputusan melalui al-hisab sebelumnya, perhitungan, bahwa si A umpamanya menjadi ahli surga. Si B, na'udzubillah, akan menjadi ahli neraka. Sesuai dengan neraca amal yang sudah ditegakkan dan melalui perhitungan atas amal yang pernah dilakukannya. Nah, setelah itu, barulah melintasi titian ini, jembatan ini. Disitulah pembuktian yang sebenar-benarnya. Jika memang keputusan akhir dari hisab sebelumnya, seseorang ada di neraka, dia tidak akan selamat melintasi jembatan atau as-sirat al-mustaqim itu. Jembatan yang lurus itu. Dia tidak akan selamat. Tapi kalau dia berdasarkan hisab dan ketetapan ilahi pada hisab sebelumnya seseorang menjadi ahli surga,
Maka walau ketar-ketir karena harus melintasi titian ini, dia akhirnya selamat. Siapa orang yang pertama kali melintasi titian ini? Nah, kita harus tahu dulu, Bapak dan Ibu sekalian, As-Sirat Al-Mustaqim ini peruntukannya bukan untuk orang kafir. Bukan untuk orang musyrik. Dua kelompok manusia ini, yang kafir dan musyrik, dipersilahkan oleh pengadilan Allah nanti untuk bermakmum kepada Tuhan, tanda kutip, yang disembahnya di dunia. Tuhan-Tuhan yang disembah, yang didewakan oleh mereka di dunia ini, khusus kalangan kafir dan kalangan musyrik, itu akhirnya membawa makmum-makmumnya langsung menjurus ke Jahannam tanpa melalui as-sirat. Nah, sementara kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, kalangan munafik, kalangan ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua mereka akan melintasi as-sirat. Maka yang pertama akan melintasinya adalah para nabi, terutama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusul kemudian adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua. Setelah itu baru berikutnya yang lain-lain. Baik dari kalangan ahlul kitab maupun kalangan munafik. Semua orang munafik secara akidah, kita perlu sampaikan bahwa munafik ini, kemunafikan itu ada dua, nifak itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi, kemunafikan secara amaliyah dan kemunafikan secara akidah. Nah, yang kita maksud di sini adalah kemunafikan secara akidah. Seperti yang disinggung oleh tidak kurang dari 13 ayat di dalam surah Al-Baqarah, perihal orang-orang munafik. Semua mereka adalah orang-orang munafik secara akidah. Nah, semua kalangan munafik secara akidah, kelompok munafikun, akan melintasi as-sirat. Bapak Ibu sekalian, ketika melintasi as-sirat ini, tidak ada satupun manusia yang bersuara. Semua hening. Kecuali para nabi Allah, terutama di atas segalanya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah lebih awal melintasi titian as-sirat ini hingga ke seberang. Di ujung sana, para nabi, terutama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan satu demi satu manusia, umat beliau melintasi as-sirat ini. Apa yang diucapkan? Nah, disinilah yang berbicara, yang bersuara hanya para nabi, terutama Muhammad Rasulullah SAW. Mereka berdoa, di antara ucapan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah adalah Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Jangan sampai mereka terjatuh. Karena titian ini memang ibarat kawat yang ada di atas panggangan, ya, di atas bara. Jadi titian ini diletakkan di atas punggung Jahannam. Macam-macam keadaan manusia ketika melintasi as-sirat ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang seperti kedipan mata, saking cepatnya. Mereka lah para nabi Allah dan para wali Allah. Tidak ada kesulitan apa-apa. Ada yang seperti kilat, cepat, dan sampai ke seberang. Ada juga yang seperti burung yang terbang. Seakan tidak menapak pada as-sirat itu karena cepat. Tapi ada juga yang seperti kuda balap, bergegas cepat juga. Tapi yang tragis, ada di antara manusia ini yang merangkak. Di antaranya ada yang selamat, ada yang tidak selamat.
ada yang berjalan kaki, ada yang berlari. Ada yang menggunakan perutnya atau badannya untuk menyeberangi titian atau as-sirat al-mustaqim ini. Nah, manusia-manusia yang beban dosanya begitu berat, dia akan sangat lambat melintasi titian ini, dan sesuai dengan keputusan pada al-hisab sebelumnya, bisa jadi berakhir dengan terjatuh, terjerembab, masuk ke lembah Jahannam itu. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Tapi untuk hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semuanya dapat mengatasi kesulitan titian ini dengan baik, sehingga dapat sampai ke gerbang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di penghujung sana, setelah selesai titian ini dilalui, di sanalah surga ilahi yang merindukan para penghuninya, yang terbuka semua pintunya, dan sangat merindukan. Terutama sekali yang dirindukan oleh surga adalah orang yang talil Quran, para pembaca Al-Quranul Karim, dirindukan oleh surga. Orang yang berpuasa dalam Ramadan ini dirindukan oleh surga. Orang yang membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga dirindukan oleh surga ilahi. Orang yang menaburkan kedamaian kepada sesama, mereka juga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, nah, kalangan munafik dapat dipastikan mereka terjungkal dan tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Karena ancaman Allah sudah pasti di situ, bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu, munafik secara akidah, tempat mereka adalah di bagian dasar yang paling dalam kerak dari api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat atau tidaknya seseorang nanti ketika meniti as-sirat al-mustaqim ini sangat ditentukan oleh amalnya. Ada yang lambat tapi selamat. Lambat sekali. Lama menitinya. Seakan ditekuninya titian itu. Walau berakhir dengan selamat. Para ulama menyebut di antara faktor yang menjadikan seseorang lambat dalam meniti ini, walau akhirnya selamat, adalah karena responnya terhadap perintah-perintah Allah di dunia lambat. Allah perintahkan sholat, dia tunda-tunda, walau sholat juga. Allah perintahkan untuk bersedekah, masih mikir-mikir, ditunda-tunda, walau akhirnya bersedekah juga. Jadi ada semacam konfrontasi di batinnya antara iya dan tidak, sehingga menjadikannya lambat bereaksi. Nah, orang-orang yang lambat bereaksi atau merespon perintah-perintah Allah, walau akhirnya dijalankannya di dunia ini, mereka di akhirat nanti, di titian as-sirat al-mustaqim nanti, akan juga sangat lambat untuk sampai ke dalam surga Allah, walau pada akhirnya mereka selamat. Nah, saya kira kita, Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita adalah kita tidak termasuk mereka yang lambat dalam meniti as-sirat al-mustaqim ini, walau akhirnya selamat. Kita berharap kita termasuk di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tapi melintasinya dengan cepat, dengan senang, tanpa ada kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak juga bersedih hati saat melintasi as-sirat al-mustaqim ini. As-sirat ditetapkan adanya dan wajib sekali lagi untuk kita imani berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan konsensus para ulama. Di antara firman Allah tentang ini adalah tertera dalam surah Maryam ayat 71 dan ayat 72. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak seorang pun di antara kalian, kata Allah, melainkan akan melintasinya. Ada juga terjemahan yang menyebut, melainkan akan melihat dan menyaksikan masuk ke dalam neraka. Dan hal itu merupakan ketetapan yang pasti bagi Tuhanmu. Allah telah memastikan itu dan menetapkan bahwa setiap orang pasti akan melintasinya, atau setiap orang akan masuk ke dalam neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kata Allah dalam ayat 72 surah Maryam, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu berlutut, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Al-zalim di sini adalah orang-orang yang kafir. Al-zalim di sini adalah orang-orang yang munafik. Al-zalim di sini adalah orang-orang yang musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang kafir itulah mereka, orang-orang yang zalim itu. Karena mereka telah menempatkan hati mereka tidak pada tempat yang semestinya. Mereka jadikan hati mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka mengingkarinya. Mereka lebih cinta mati kepada dunia. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka cinta mati habis-habisan terhadap dunia, melebihi cinta mereka kepada akhirat. Mereka tidak cinta sama sekali kepada kehidupan setelah dunia. Wa yasudduna 'an dzikrillah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Dan mereka menghalang-halangi jalan Allah dan menghendaki agar jalan Allah yang lurus ini berbelok dan menyimpang. Dan orang-orang yang sudah menganutnya, mereka ingin agar mereka kalangan muslimah, mukmin, mukminah ini tersesat, membuang jauh keyakinan mereka. Nah, orang-orang itulah yang dinamakan orang-orang zalim. Hadis Rasulullah tentang as-sirat disebutkan dalam riwayat Bukhari, juga ada dalam riwayat Muslim, juga ada dalam Mustadrak Ahmad. Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang sekali hadis ini, tapi saya ambil secuil saja yang langsung menyentuh persoalan as-sirat, yang isinya wayun sabus sirat, jembatan itu ditempatkan baina dhahranai jahannam, di atas antara dua tepian jahannam. Fa akunu ana, lalu aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummati, dan umatku yang setia kepadaku, awwalu man yujiz, adalah orang yang pertama, termasuk orang-orang yang pertama melintasi as-sirat itu. Nah, Bapak Ibu, jika selamat,
maka surgalah yang menjadi tempat hunian kekal abadi. Kita masuk ke persoalan surga. Saat umat manusia meniti as-sirat, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kecuali Nabi atau Rasul yang berdoa dan mendoakan orang-orang yang melintas seperti tadi kita sampaikan, yaitu doanya Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang meniti as-sirat al-mustaqim ini. Mereka yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya, masuklah mereka ke dalam surga. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surga. Surga merupakan tempat kemuliaan, rahmat, dan kenikmatan abadi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Ringkasnya, surga peruntukannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ada 8 pintu surga berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit. Orang yang rajin sholat dan menekuni sholatnya dengan baik, dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu as-salah. Orang yang berjihad di jalan Allah akan dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya melalui pintu al-jihad. Orang yang rajin berpuasa, termasuk siyamu Ramadan ini, dengan tekun, dengan baik, berharap pahala semata-mata kepada Allah, maka dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Kemudian orang yang rajin bersedekah, berinfak, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga ilahi melalui pintu as-sadaqah namanya. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman. Al-aiman. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan cenderung menjadi manusia pemaaf, tidak ada dendam, jauh dari sikap-sikap seperti itu, kelak tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kelak dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah melalui pintu yang namanya pintu al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu yang artinya pintu orang-orang yang dapat menahan marahnya dan memaafkan manusia atau orang lain yang telah berbuat salah, berbuat dosa kepada dirinya. Orang yang berdosa dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah kelak melalui pintu at-taubah. Orang-orang yang lapang hati menyambut apapun pembagian Allah untuk dirinya, getir pahitnya dia terima dengan penuh kesabaran, dengan seraya tetap taat kepada Allah, dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah melalui pintu ar-radin, yaitu orang-orang yang rela hati, lapang dada. Bapak Ibu, nama-nama tersebut dari segi penelusurannya bersifat ijtihadi. Artinya didasarkan atas pemahaman terhadap teks hadis. Maka ada nama-nama lain yang diungkapkan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan mereka masing-masing. Seperti ada pintu la haula wala quwata illa billah, katanya begitu. Ada juga pintu az-zikir, ada pintu al-mutawakkilin, dan lainnya. Tapi mereka sepakat karena sesuai dengan teks wahyu, jumlahnya 8. Dari segi jumlah 8. Surga bertingkat-tingkat. Yang tertinggi dan sangat sentral posisinya adalah surga Firdaus. Maka Rasulullah SAW bersabda
jika kalian bermohon kepada Allah dalam doa kalian, surganya, mohonkanlah surga Firdaus, karena kami, para Rasul, kata Rasulullah, ada di sana. Ya Allah, masukkan kami semua ini, dan keluarga kami semua, ke dalam Firdaus-Mu ya Allah. Himpun kami, bersama ayah bunda kami, bersama keluarga besar kami, masuk ke dalam surga Firdaus-Mu, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan Muhammad Rasulullah tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu beliau ya Allah. Satukan kami bersama ayah bunda kami tercinta, bersama keluarga besar kami semua, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kakek nenek kami. Hadirkan kami kelak dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Dan dari surga Firdaus juga mengalir air ke seluruh surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pintu-pintu surga dalam kehidupan di akhirat senantiasa terbuka. Jadi nggak ada pintu surga tertutup. Selamanya terbuka. Penghuni surga tidak ada kekhawatiran. Karena tidak ada setan yang masuk. Tidak ada hewan yang memangsa. Tidak ada penyakit yang datang. Tidak ada santet, teluh, dan guna-guna yang masuk. Tidak ada sihir yang menyelinap. Maka pintu-pintu surga untuk selama-lamanya dibuka. Mufattahah abwabuha. Yang senantiasa dibuka oleh Allah. Tidak ada pintu surga ditutup. Ketika penghuni surga sudah ada di dalamnya nanti. Tapi ketika kita masih di dunia, saat kita masih berada di dalam kehidupan di dunia ini, pintu surga itu dibuka pada saat-saat tertentu. Di antaranya adalah sepanjang bulan Ramadan ini, pintu surga ilahi semua dibukakannya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Tidak ada satupun pintu surga sepanjang Ramadan ini yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di luar bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari di mana menjadi sunnah untuk berpuasa, karena pada hari Senin dan Kamis juga amal-amal manusia naik menuju hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Maka surga Allah dibukakan pada Senin dan hari Kamis. Bapak Ibu sekalian, siapa orang-orang yang akan menjadi penghuni surga? Apa kriteria mereka? Dalam catatan kecil ini, saya mengintrodusir beberapa hal. Satu, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka takut akan siksa sehingga mendorong mereka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti ketakwaan. Mereka semua menjadi ahli surga. Kriteria kedua, orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka sesuai dengan cara yang tepat, yang benar, dan tepat sasaran, yang meliputi sedekahnya, atau infaknya, atau zakatnya, semua mereka insya Allah menjadi bagian dari penghuni surga. Kemudian orang-orang yang menahan amarah dan tidak berlaku aniaya atas orang lain, pandai membuat hatinya teduh. Ketika ada gejolak dalam batinnya, dia mencoba dekat diri kepada Allah, bermohon kepada Allah bimbingannya, sehingga hatinya teduh, sejuk. Pemaaf atas kesalahan orang lain, ini kriterianya juga. Menghindarkan tindakan balas atas kesalahan orang lain, atau dendam atas pelakunya. Kemudian kriteria yang lain adalah orang-orang yang menghindarkan dosa-dosa besar,
sab'ul mubiqat ya. Di antaranya menjauhkan sihir, mabuk-mabukan, minuman keras, zina, membunuh, mencuri, uququl walidain, dan sebagainya. Itu dosa-dosa besar. Dan induk segala dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya dalam format yang kecil-kecil saja, dan bermohon ampunan Allah atas segala dosa besar maupun kecilnya. Maka dawim al-istighfar, lazim al-istighfar. Kita berada di penghujung Ramadan, bukan berarti kita berada pada sisa-sisa Ramadan. Mohon maaf, kita harus meluruskan image. Kita sebenarnya justru berada pada zona inti Ramadan. Maka lazimil istighfar. Perbanyak istighfar kita, minta ampunan Allah, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepadanya sesuai dengan perintah ajakan Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf dan Engkau cinta sekali kepada maaf, maka maafkan hamba. Kemudian tidak membiasakan berbuat dosa kecil secara terus-menerus, karena orang yang membiasakan dosa kecil lambat laun lama-kelamaan berubah. Dosa-dosa kecil itu akumulasinya akan menjadi dosa besar. Orang yang mengupayakan untuk sholat khusyuk, ini kriteria juga. Menjauhkan perbuatan yang sia-sia dan menunaikan zakat dengan ikhlas ketika ia telah mampu. Zakat tentu yang sudah mampu, yang sudah mencapai nisab. Jika tidak, maka tidak ada zakat mal baginya. Orang yang menjaga kehormatan diri, menjauhi maksiat, menjauhi zina, menjalankan amanah dengan baik, baik amanah kepada keluarga, amanah jabatan, tidak menelantarkan amanah itu, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menepati janji. Bapak Ibu sekalian, kehidupan surgawi seperti apa gambarannya? Singkat saja. Ini belum seluruhnya, baru beberapa poin pentingnya saja. Tidak ada kantuk, tidak ada tidur, dan tidak ada mati. Penghuni surga tidak ngantuk. Karena ngantuk itu saudaranya tidur, atau mukaddimah dari tidur. Sedang tidur tidak ada. Kenapa tidur tidak ada? Karena kematian tidak ada. Sedang tidur adalah akhul maut, saudara dari kematian. Tidak ada sinar matahari dan bulan. Semua penghuni surga, kulit mereka tidak disentuh oleh sinar matahari. Tapi terang. Kenapa terang? Ada sinar dari arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi sinar matahari di dunia ini, tapi tidak membakar. Dan memang tubuh orang-orang yang menjadi ahli surga itu, anggota-anggota badannya, anggota wudhunya, itu semuanya bercahaya. Semua bercahaya. Wajahnya bercahaya. Tangannya bercahaya. Cahaya yang sejuk. Cahaya yang tidak menyilaukan. Cahaya yang menyenangkan. Cahaya yang teduh. Penghuni surga tidak mengalami rasa lapar dan haus. Nggak ada lapar dan haus. Berarti tidak makan, mereka makan. Berarti tidak minum, mereka minum. Tapi makan dan minum sifatnya adalah kesenangan. Bukan untuk menutupi rasa lapar dan mengusir dahaga. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga nanti. Bagi mereka, para penghuni surga, apapun yang mereka inginkan dari Allah, Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian, kata Allah, apapun yang kalian inginkan, Allah penuhi. Allah kasih.
yang semula diharamkan di dunia ini menjadi boleh di sana. Minuman keras memabukkan haram di dunia, di sana boleh. Tapi tidak memabukkan karena tidak ada penyakit. Penghuni surga aman dari penyakit fisik dan batin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Semua bersaudara. Semua bersahabat, semua pertemanan terjalin dengan baik. Enggak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam dan sebagainya. Semua tidak ada. Allah kosongkan semua dari batin manusia. Penghuni surga penuh sukacita, ceria dan bercahaya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Umur penghuni surga itu paling tua 33 tahun. Saya mencoba menelusuri filosofi kenapa 33 tahun. Ternyata saya temukan 33 tahun itu adalah umur di mana manusia berada pada posisi yang sangat segar, bugar, kuat fisiknya. Sehat lahir dan batinnya. Itu di umur itu. Umur Nabi Isa alaihi salatu wassalam 33 tahun. Tidak ada tua karena tidak ada matahari. Sinar matahari ini membuat keriput. Seiring perjalanan usia, di sana tidak ada. Maka belia terus, muda terus. Harap kita tahu bahwa kakek dan nenek tidak ada dalam surga. Kakek-kakek, nenek-nenek harap berputus asa, tidak ada dalam surga. Karena semua berubah menjadi muda kembali. Belia kembali. Dan tidak ada kematian. Kekal selama-lamanya. Dan tidak ada mereka ingin keluar. Nggak ada. Nggak ada rasa jemu, bosan. Nggak ada. Gerbang surga itu, Bapak Ibu sekalian, luasnya, lebarnya, satu tiang gerbangnya itu ada di Yordania kira-kira. Ada di Syria. Satu pintu berikutnya, satu gerbang, satu berikutnya, itu ada di Irak. Saking luasnya. Nggak ada bosan, nggak ada jemu. Semua beranjang sana, saling mengunjungi satu sama lainnya, persaudaraan yang sangat erat, mengenang masa-masa silam, masa-masa lalu. Ketika ditanya oleh malaikat, apakah kalian, wahai penghuni surga, pernah merasakan penderitaan dalam hidup di dunia dulu? Walau seseorang pernah menderita di dunia dalam hidupnya, dia mengatakan, alhamdulillah kami tidak pernah merasa sulit menderita dalam hidup. Kenapa? Hilang beban-beban derita itu. Saking nikmatnya surga. Menghalau, menghapus jejak masa silam, betapapun getir dan pahitnya. Subhanallah. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, hampir 45 menit kita masuk ke dalam uraian terakhir, neraka. Neraka merupakan ganjaran yang sangat menyiksa bagi penghuninya. Keadaannya gelap. Neraka itu gelap. Hitam, pekat, kelam. Penghuni-penghuninya juga wajahnya hitam, pekat, kelam. Yauma taswaddu wujuh. Enggak ada cahaya pada mereka. Keadaannya gelap, menakutkan, kobaran apinya tidak pernah surut, dan baranya tidak pernah padam. Penghuninya adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari kesenangan dan kebahagiaan. Terik matahari di dunia pada musim panas, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagian dari hembusan nafas api Jahannam. Dan api dunia yang kita kenal ini adalah 1/70 dari panasnya api Jahannam. Api yang kita kenal di dunia ini adalah bersumber dari Jahannam setelah direndam, setelah dimasukkan ke dalam samudra 2 kali. Dimasukkan pertama, masih panas, belum layak bagi kehidupan di muka bumi, di dunia. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam samudra, setelah itu diangkat,
jadilah api di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dengan begitu kita tahu, bisa disimpulkan maksudnya bahwa api jahanam itu tidak padam walau disiram dengan seluruh air lautan yang ada di muka bumi ini. Nggak padam. Na'udzubillah. Makanan orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu, makanannya adalah dari kayu yang berduri, yang berbau busuk, yang kalau mereka makan, nyangkut di tenggorokan mereka. Ketika mereka haus, menurut Al-Quranul Karim, mereka akan dikirim minuman yang terbuat dari timah yang meleleh, yang panas. Ketika dihidangkan kepada mereka, belum lagi mereka teguk, wajah mereka sudah terbakar. Ketika mereka minum juga, karena anggapan mereka dapat mengusir rasa haus, usus mereka terpotong-potong, terputus-putus. Hancur, luluh, jebol isi perut mereka. Dan begitu seterusnya, siklus ini terus berulang, disempurnakan lagi fisiknya, kemudian disiksa lagi, terus tidak ada kesudahannya, dan tidak ada kata akhir. Bapak Ibu sekalian, ada 4 permohonan, 4 proposal, rencana-rencana yang diajukan oleh penghuni neraka. Semua disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Apa permohonan mereka yang pertama? Saking hebatnya siksa jahanam, penghuni neraka itu ingin agar mereka mati. Ingin bermohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami, matikan kami. Tapi tidak ada mati. Penghuni surga, khulud, kekal dalam surganya. Penghuni neraka, kalangan kufar, musyrikun, dan munafikun, kekal, khulud di dalam nerakanya. Tidak ada kematian. Dalam surah Al-A'la disebutkan, la yamutu fiha wala yahya. Mereka, orang penghuni neraka itu tidak mati dan tidak juga hidup. Hidup normal juga enggak, mati lalu tidak merasakan apa-apa lagi juga tidak. Permohonan mereka agar dimatikan tertolak. Tidak ada kata mati bagi mereka. Akhirnya mereka mengajukan permohonan kedua. Apa permohonan mereka? Kalau begitu, izinkan kami keluar dari jahanam ini, dari siksa, ya Allah. Kalau boleh, kami pulangkan lagi ke dunia, agar kami bisa memperbaiki diri, menyempurnakan hal yang kurang, berbekal seperti yang Engkau perintahkan dulu. Permohonan coba. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari jahanam. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami dapat melaksanakan amalan yang baik, amal saleh, pokoknya berbeda dengan yang dulu pernah kami perbuat. Tapi Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kalian sudah pernah kami beri umur yang cukup? Cukup untuk berbenah diri, cukup untuk berbekal. Tapi kalian nggak pernah mau peduli dengan persoalan ini. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan sudah datang orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Rasul sudah kami utus. Para ulama perpanjangan lisan Rasul juga sudah menjelaskan hal ini. Bahwa akan ada pertemuan semacam ini keadaannya. Tapi kalian dustakan semua itu. Fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah siksa, kata Allah. Dan orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak memiliki penolong satupun. Allah tidak menolongnya. Para malaikat tidak menolongnya. Para rasul, ulul azmi tidak menolongnya. Siapapun tidak ada yang menolongnya lagi. Karena tertolak, mereka ingin keluar tapi ditolak. Mereka akhirnya mengajukan permohonan yang ketiga. Apa permohonan mereka? Mohon keringanan siksa. Khaffif anna yauman minal adab. Ya Tuhan, ringankan derita kami ya Allah. Jangan begini terus. Kami tersiksa.
Permohonan agar diringankan juga tertolak. Permohonan terakhir, apa yang mereka minta? Saat mereka melihat penghuni surga dalam kenikmatan mereka, hidangan-hidangan surgawi, aneka makanan, buah-buahan, minuman, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha dalam surah Al-Baqarah. Karena penghuni neraka melihat kenyamanan, kenikmatan, keindahan kehidupan surgawi, maka mereka mohon kepada penghuni surga, tolong bagi kami dong makanan. Makanan yang kalian makan itu ada jeruk, tolong bagi, ada apel, tolong bagi, ada lemper, tolong bagi. Ada teh kotak, tolong bagi juga. Makanan-makanan yang nikmat, tolong berbagilah. Apa jawab penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Makanan dan minuman yang kami santap di sini, Allah haramkan untuk kalian semua, wahai penghuni neraka. Selesai sudah. Mereka, apapun permohonan mereka, tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesal, tinggal sesal. Tidak ada obatnya lagi. Derita berkepanjangan, tiada henti, tidak juga ada kematian. Bapak Ibu sekalian, sudah lebih dari 45 menit kita antarkan ini. Dan singkat kita sampaikan sebenarnya belum semua, tapi ya udahlah, karena waktunya juga kita bisa tanya jawab. Terima kasih sebelumnya, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Dr. Al-Haj Aminullah. Bapak Ibu muliakan, tidak terasa 45 menit lewat lebih ya mendengarkan uraian beliau yang memukau kita semuanya, sehingga sepertinya kita tidak ingin berhenti sebenarnya mendengarkan terus uraian-uraian. Sekaligus di sisi lain ini terus menggugah kesadaran kita untuk terus beringat kepada Allah agar Allah jauhkan kita kelak nanti dari api neraka, sambil di sisi lain kita bermohon kepada Allah agar juga dijadikan kita dan keluarga termasuk para penghuni surganya, khusus surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada beberapa yang akan bertanya, Ustaz. Pertama dari Pak Noviar Mahmud, Pak Dr. Noviar Mahmud. Silakan Pak Dokter, waktunya dipersingkat, silakan. Terima kasih. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Tuh, tadi kan ada 8 tuh pintu surga. Tapi kan rata-rata semuanya kita lakukan tuh, sholat, zakat, puasa, dan kecuali jihad barangkali ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, kalau kita masuk dalam pintu-pintu ini mungkin kita berbeda dengan keluarga kita yang lain. Nah, pertanyaan, di dalam surat 52 ayat 21 dan surat 13 ayat 23 itu nanti kita dipertemukan tuh kalau anak cucu kita beriman ya, sama kita didik. Nah, persoalannya kapan tuh dipertemuan? Kalau ngelihat al-haqna itu kan bentuk bahasanya madi. Tapi kalau di arot itu bentuknya mudori ya dokhulu. Nah itu coba tolong pencerahannya Pak Ustadz. Ada bedanya enggak? Padahal kan sama-sama mau dipertemukan. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Dr. Amin. Terima kasih Dr. Noviar atas pertanyaannya. Berdasarkan teks wahyu Al-Quranul Karim, kita akan digabungkan, dipertemukan dengan keluarga. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan anak cucunya, keluarganya beriman juga, maka akan kami gabungkan mereka dalam surga Allah. Jannatu 'adni yadkhulunaha dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, walladzina amanu, nah orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin akan digabungkan.
Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya. Al-haqna, menggunakan kata kerja lampau, mengandung makna atau maksud kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kepastian. Ya, bahwa pasti akan kami gabungkan. Jadi soal kematian di dunia, si A mendahului si B dalam satu keluarga, itu hanya memenuhi panggilan Allah, karena Allah berkehendak dipanggil lebih awal. Tapi pada akhirnya dengan catatan seiman, semua akan bergabung, menyatu kembali. Maka sering-seringlah berdoa, ya Allah, al-hiqna atau ijma'na, himpun kami, bi abaina ummahatina wa dzurriyyatina fi a'la firdausika minal jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Himpun kami ya Allah, gabungkan kami bersama ayah bunda kami, kakek nenek kami, keluarga besar kami, anak cucu kami. Himpun kami semua di ketinggian derajat surgamu, surga Firdaus, bersama para nabi, para hamba Allah yang siddiq, para hamba Allah yang syahid, para hamba Allah yang saleh. Mereka adalah teman terbaik dalam hidup, dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan satu poin lagi, walau pintu surga itu seperti kita sampaikan tadi ada 8, seseorang bisa saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk melalui semua pintu yang ada itu. 8-8-nya. Jika Allah berkehendak. Iya. Kapan itu terjadi? Maksud saya lantaran apa? Satu di antaranya adalah orang yang berdoa setelah dia berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal tahirin waj'alni min ibadikas salihin. Orang-orang yang telah berwudu dengan baik, dengan sempurna, lalu ditutup dengan doa setelah berwudu, maka Allah meresponnya dengan mengatakan, silahkan masuk ke surgaku dari berbagai pintu yang Anda sukai. Dari ke-8 pintunya itu dipersilahkan. Nah itu. Siap. Makasih Pak Ustadz. Ya. Baik, sama-sama Pak Dokter. Selanjutnya ada Bunda Kinan, boleh bacakan ada pertanyaan dari Bu Ika? Ya, baik Pak Ustadz. Ya, Kiai. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ika, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang mengenai munafik akidah. Ya. Yang dimaksud dengan munafik akidah itu apakah orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi hatinya sebenarnya kafir? Iya. Pertanyaan yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, ada orang-orang yang berada di lembah Al-A'raf pada saat nanti ya. Apakah mereka itu menyaksikan orang-orang yang sedang melintasi sirat sehingga mereka berdoa jangan sampai mereka masuk ke neraka. Jadi di dalam pada saat sirat nanti ada orang-orang yang di lembah Al-A'raf itu Pak Kiai. Ya. 2 pertanyaannya. Baik. Nifak akidah, kemunafikan secara akidah, tepat sekali apa yang Ibu sampaikan barusan, yaitu izharul iman wa ikhfaul kufur. Melahirkan keimanan secara lisan, tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Orangnya masih kafir, tapi lidahnya mengatakan kami beriman. Dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam kalimat Al-Qur'an, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, itu kemunafikan secara akidah. Kemunafikan secara akidah ini munculnya di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Di Makkah belum ada kemunafikan akidah. Di Makkah, pada periode Makkah itu terjadi sebaliknya. Muncul orang-orang dari semula kafir, lalu menampakkan kekafirannya di sesama mereka, dalam kelompoknya,
walau hatinya menyembunyikan keimanan karena sudah menyatu dengan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menyembunyikan keimanan? Karena mereka khawatir diintimidasi, disiksa. Tapi untuk mereka yang sudah nggak tahan lagi menyembunyikan keimanannya, frontal, terbuka, apa mau dikata, mau disiksa, ayo, mau melawan, ayo. Nah, itu di Makkah. Kemunafikan secara akidah terjadi dan munculnya pertama kali di Al-Madinatul Munawwarah setelah Rasulullah hijrah. Terutama sekali jelang Perang Badar, tahun kedua Hijriah. Muncul orang yang pura-pura sakit perut, ya, nggak mau perang, ya, takut mati. Nah, terus kalau ngelihat orang yang mati, komentarnya, salah sendiri sih, coba dia ikut kita, duduk santai, uncang-uncang kaki, duduk manis di rumah, pasti dia nggak mati, salah sendiri dia. Tapi ketika kemenangan di tangan kaum muslimin, mereka bilang, kok nggak ngajak-ngajak? Gitu loh. Modelnya manusia munafik ini bullshit. Penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Nah, itu. Baik, Ashabul A'raf. Pertanyaan yang kedua. Siapa Ashabul A'raf itu? Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang imbang antara kebaikan dan keburukannya setelah melalui hisab. Mereka akhirnya tidak ke neraka, tidak juga di surga, tertahan. Ketika mereka melihat penghuni neraka, mereka bilang, ya Allah, jangan gabungkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Tapi ketika mereka melihat penghuni surga, mereka yatma, hati mereka tamak sekali, ingin sekali. Ya Allah, kami ingin seperti mereka. Bagaimana nasib mereka akhirnya? Allah. Tapi menurut sebahagian ulama, mereka akhirnya berada dalam surga ilahi. Tapi setelah tertahan. Tertahan oleh dinding. Tertahan oleh pagar yang menghalangi dalam surga, tapi tidak juga masuk ke dalam neraka. Mereka dibiarkan menyesal, merana karena ya perbuatan mereka, kholatu amalan shalih wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur adukan amal yang baik dengan amal yang buruk. Dosa dikerjakan, kesolehan dikerjakan. Baca Qur'annya fasih, tapi nyakiti hati tetangganya juga fasih. Masuk masjid rajin, nyolong sendal di masjid juga rajin. Jadi susah. Nggak ada konsistensi yang baik. Yang ada adalah inkonsistensi perilaku. Nah, manusia-manusia begini masuk ke dalam kelompok Al-A'raf. Ya. Oke, itu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz ini sederhana, pertanyaan dari Pak Haji Edi Effendi. Haji Edi Effendi ada pertanyaan seperti ini, unik pertanyaan Ustaz. Jadi kalau seorang itu, pasangan itu bercerai di dunia, entah bercerai karena memang cerai talak atau cerai karena wafat begitu. Nah, nanti bagaimana tuh di akhirat? Apa di surga apa bisa bertemu kembali itu Ustaz? Terus saya tambahkan, sering juga muncul pertanyaan seperti ini Ustaz. Jadi kalau tadi misalnya perceraian tadi kemudian dia menikah lagi dengan istri yang lain, kan gitu. Terus mana yang akan dijumparkan? Atau lagi kalau seseorang misalnya pada orang yang melakukan poligami misalkan gitu ya, poligami, mohon maaf ini. Lalu seringkali bertanya nanti siapa pendamping yang akan mendampinginya kalau misalnya istrinya ada 2 atau 3 dan seterusnya. Demikian Ustaz. Ya, makasih. Pertanyaannya menarik nih. Iya. Begini, saya menelusuri persoalan ini juga. Orang yang cerai di dunia ini, dia tidak bertemu dalam kehidupan surgawi nanti, karena berpisah. Tapi kalau cerainya itu adalah karena kematian,
walaupun yang masih ada di dunia menikah lagi, di akhirat nanti dipersilahkan untuk menentukan pilihannya, atau dia akan digabungkan bersama yang terbaik akhlaknya dalam penilaian ilahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di antara dua, yang terbaik di antara tiga akhlaknya, itulah yang akan disatukan dengan suami atau dengan istrinya. Termasuk yang berpoligami juga sama. Nah, bagaimana dengan umpamanya seseorang berpoligami, istrinya 4. Apakah mereka dapat disatukan kembali? Bisa disatukan. Bisa disatukan kembali. Nah, menjadi persoalannya adalah siapa yang paling pantas di antara mereka ini untuk menemaninya. Jika yang terbaik adalah si A, dari 4 ini, si A, B, C, D, A, bagaimana nasib B, C, dan D andai tidak disatukan? Jawabannya, pasangan surganya sudah ada. Allah akan memberinya pasangan surgawinya. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan, pasangan surgawinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang karena kesibukan duniawinya dalam perjuangannya dalam kehidupan di dunia ini, dia tidak sempat berkeluarga, tapi tidak membencinya, maka dia akan disatukan dengan pasangan surgawi. Hur Ain, yang kita sering sebut dengan bidadari. Dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi itu yang pandangannya tidak jelalatan. Jadi terjaga pandangannya. Wanita-wanita surga yang terjaga pandangannya. Qasiratut tarfi. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang belum pernah disentuh oleh manusia dan belum disentuh oleh jin. Masih steril. Berada di tempat yang sangat indah. Yeah. Di ujung surah Ar-Rahman ada kalimat fihinna khairatun hisan hurum maqsuratun fil khiyam lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tentu itu setelah dilapisi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Kalimatnya begini. Fihinna khairatun hisan. Di surga-surga itu ada wanita yang baik-baik ya, yang perangainya indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari surgawi, gadis-gadis surgawi yang ditempatkan di tempat yang khusus, khiyam, seperti kelambu begitu, ditutup dengan kelambu dan indah dipandang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Belum juga disentuh mereka ini oleh jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya itu. Baik, makasih Ustaz. Selanjutnya, seringkali terkait dengan surga itu tergelitik ada sering bertanya seperti Ustaz. Dulu manusia pertama yang kita yakini adalah Nabiullah Adam alaihissalam, itu kan pernah terusir dari surga. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sama surga yang dahulu dimasuki oleh Nabiullah Adam alaihissalam lalu diusir dari sana dengan surga yang nanti? Padahal dalam konteks yang lain, Nabi Muhammad SAW, astaftihu babal jannah. Aku yang akan memulai, akan dibukakan pintu surga. Jadi sebenarnya surga yang samakah ataukah yang berbeda? Bagaimana Ustaz tentang hal ini? Surga yang berbeda. Karena surga yang dulu ditempati oleh Adam alaihissalam
itu dimasuki oleh iblis. Surga peruntukan hamba-hamba Allah yang bertakwa di akhirat nanti, yang pertama kali akan dimasuki, akan dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, itu steril dari iblis. Tidak ada sentuhan iblis sama sekali. Nah, sementara surga Adam dan Hawa dulu itu dimasuki oleh iblis, walau dalam wujud tidak dalam wujud aslinya, dalam wujud ular yang masuk, kemudian menyelinap, menimbulkan gangguan dalam batinnya, membisikkan sesuatu, mau nggak kamu aku tunjuki pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah akan punah. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Pohon khuldi, pohon kekekalan. Jadi jangan bilang pohon khuldi ya. Pohon khuldi itu bahasanya iblis itu. Istilah yang digunakan oleh iblis untuk menipu Adam alaihissalam dengan mengatakan pohon kekekalan. Kita umat Muhammad jangan ikut-ikut pohonnya pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Terus pohon apa? Ya pohon yang buahnya dimakan oleh Adam saja. Nggak perlu kita mengusik-usik persoalan nama. Karena prerogatif nama ini kan Allah yang memberinya. Nggak ada. Kecuali kalau memang Allah dalam Al-Quranul Karim sudah menyebutkan nama itu. Nah, pohon kekekalan itu, sekali lagi, lahir dari lisan iblis yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yaitu ketika iblis menggoda Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak kamu tunjuk aku tunjuki kamu pohon kekekalan supaya kamu kekal di surga. Itu pohonnya gitu loh. Dekati itu. Padahal Adam sudah dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon. Hawa juga sama. La taqraba wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Karena tergoda, terganggu, apalagi ada istilah kekekalan, dan bersumpah iblis demi Allah, wa qasamahuma. Iblis bersumpah bahwa aku adalah yang memberikan nasihat saran kepadamu Adam. Tinggal ngikut aja kalau kamu mau kekal. Akhirnya Adam tergoda juga dan mendekati pohon itu dan makan buahnya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifana 'alaihima min waraqil jannah. Akhirnya lepas dan tanggallah pakaian yang melekat pada tubuh Adam dan Hawa, dan keduanya akhirnya sibuk mencari daun untuk menutupi auratnya. Wa tafiqa, dan keduanya mulai yakhsifana 'alaihima min waraqil jannah. Satu kesalahan Adam. Nah, ini juga nggak boleh kita mengeneralisir. Ada kan kalimat yang mungkin pernah didengar, Nabi Adam satu dosa diperbuatnya, dikeluarkan dari surga. Kita 1000 dosa kita lakukan, ingin masuk surga. Pernah dengar itu? Kalimat ini nggak tepat. Analogi yang salah. Pincang sekali. Adam, satu dosa yang diperbuatnya, itu adalah satu-satunya larangan Allah itu. Jadi, kalau kita kan larangan Allah banyak. Ya, perintah Allah kepada Adam syariat lah. Syariat Allah untuk Adam itu cuma itu istilahnya. Nah, yang satu itu tiba-tiba dilanggar, ya selesai sudah. Nah, kita perintah Allah banyak, larangan-larangannya banyak. Jadi nggak boleh disamakan. Dan lagi pula gangguan-gangguannya jauh lebih gencar hari ini ketimbang pada masa Adam alaihissalam. Hari ini banyak berkeliaran. Iblis-iblis. Setan-setan belek banyak banget. Ibrit-ibrit engklek juga banyak sekali. Mengganggu, menggoda manusia. Orang dulu
mengucapkan na'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk mengusir setan di luar pagar rumahnya. Hari ini setan itu sudah masuk kamar melalui layar HP-nya, melalui layar televisinya. Gangguan-gangguan banyak sekali, luar biasa. Oke. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, Ustaz, saya mengingatkan dan mengajak kepada jamaah kajian yang kami muliakan untuk silakan berdonasi kepada yayasan Yashfa, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu muliakan yang sudah menyisikan sebagian hartanya untuk kegiatan dakwah Yashfa. Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda keberkahan bagi yang berderma dan juga keluarga dan harta. Terlebih di bulan Ramadan seperti mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus para donatur, diberi oleh Allah tambah rezeki yang berkah yang langgeng. Amin, amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Surga ini kan kenikmatannya luar biasa. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW itu kan disebutkan bahwa tidak seperti yang tidak pernah yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan seterusnya gitu saja. Tapi mengapa di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan surga itu dengan hal-hal yang biasa kita dengar, bahkan yang bisa kita rasakan kan gitu. Contohnya misalnya ada anggur di sana, ada sungai mengalir. Itu kan sesuatu yang saya kira untuk kita warga Indonesia ya, bangsa Indonesia, sesuatu yang sudah lazim lah, sudah biasa rasanya. Kok kayaknya kalau seperti itu kayaknya biasa-biasa aja surga. Kira-kira gimana tuh penjelasannya? Ya. Memang ada hadis kursi yang menyebutkan a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Sudah kusiapkan, kata Allah, untuk para hambaku yang saleh salihah di dunia ini, nanti di akhirat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah juga terdengar oleh telinga mereka, bahkan belum juga terlintas dalam hati dan pikiran mereka. Di sisi lain, Al-Quran memberikan gambaran tentang kehidupan surga, begini dan begini. Itu bertujuan menstimulasi. Dan Al-Quran sebenarnya menggarisbawahi masalah wa utubihi mutasyabiha. Hanya diserupakan saja. Tidak sama sepenuhnya. Dalam tafsir-tafsir tentang ini disebutkan kenapa penghuni surga nanti disuguhi juga buah apel, buah jeruk, buah anggur, dan sebagainya. Kenapa disuguhi hal-hal seperti itu? Sehingga komentar mereka, sepertinya anggur ini yang pernah kita temukan di Tanah Abang waktu itu. Sepertinya jeruk ini pernah kita beli juga di situ. Di Pejompongan juga banyak. Di Ramayana, di Kebayoran Lama juga ada, dan sebagainya. Komentarnya para ulama tafsir tentang ini, kenapa dihadirkan seperti itu? Supaya terpanggil untuk mencoba mencicipinya. Sehingga diserupakan wa utubihi mutasyabiha, tapi sebenarnya tidak sama. Sebab kalau seandainya tampilannya berbeda, jeruk umpamanya mirip kepala gajah, terus anggurnya kayak ceker ayam umpamanya, lalu dihidangkan ke mereka, lalu para malaikat Allah mengatakan kepada penghuni surga, silahkan, wahai hamba-hamba Allah yang mulia, penghuni surga, silahkan nikmati hidangan ini. Ini anggur namanya, anggur. Mereka malah justru akan menjauh dan tidak terpanggil untuk mencicipinya. Malah takut, masa buah jeruk kayak kepala gajah bentuknya, ada belalai begitu, umpamanya. Ini umpama. Nah maka
agar ada keterpanggilan untuk mencoba dan mendekatinya, maka diserupakanlah dengan yang pernah mereka temukan di kehidupan dunia ini. Tapi hakikat jangan tanya. Wa utubihi mutasyabiha, hanya serupa tapi tidak sama. Kenikmatan surgawi itu yang digambarkan oleh hadis kursi tadi. Belum pernah dirasakan oleh manusia, belum pernah ditemukan mereka. Soal cita rasa dan segala macam kesempurnaan hidangan surgawi. Sampai buah-buahannya pun kutufuha daniyah. Coba. Penghuni surga itu kalau menginginkan buah-buahan, dahannya, pohonnya itu datang dan merunduk istilahnya ya, merunduk. Sehingga penghuni surga tinggal memetiknya. Subhanallah. Qutufuha daniyah. Petikan-petikannya itu mendekat, sangat dekat kepada mereka. Surga itu bukan tempat untuk beribadah. Surga itu tidak ada perintah sholat, tidak ada puasa. Hanya ada perintah baca Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk kalau hari ini placement test untuk menempatkan di derajat mana mereka dalam surga. Iqra warattil ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Itu dia tuh ayat hadisnya. Baca, terus baca seperti kamu membaca waktu di dunia dulu, karena kedudukan dan ketinggian derajat surgamu akan ditentukan oleh akhir ayat yang kamu baca di surga ini. Tapi sholat enggak ada perintah. Puasa tidak ada perintah. Tidak diperintahkan. Semua tidak bekerja. Tidak ada penat, tidak ada lelah. La yamassuhum fiha nasabu wa la yamassuhum fiha lughub. Tidak ada capek, tidak ada lesu. Semuanya bersemangat. Penghuni surga itu seperti mereka bersemangat menjalankan ibadah kepada Allah dalam kehidupan duniawi mereka. Subhanallah. Dan tidak ada satu hal lagi, tidak perlu antara. Contoh antara atau penghubung itu maksudnya gini. Kita kalau mau nyetel TV, pertama harus punya TV dulu. Yang kedua, terhubung ke listrik. Ketiga, pencet powernya. Kalau ingin pindah channel, ya kita harus memencetnya. Nomor-nomor yang ada di tombol-tombol yang ada pada remote controlnya atau langsung ke pesawat televisi itu. Kalau kita mau makan harus ada nasi, masak dulu, ya, menunggu. Harus ada piring atau tatakanlah untuk kita makan. Harus ada lauk, masak lagi atau membeli. Di surga semua perbuatan ini tidak ada. Taqatta'at bihimul asbab. Sebab-sebab itu semua terputus. Semua terpulang kepada suara hati dan niatnya. Saya ingin makan buah-buahan, pengen mangga. Mangganya datang dan sudah terkupas. Enggak ada capek, tidak ada lelah. Saya ingin makan nasi goreng. Enggak perlu capek, cari piring dulu, ngaduk dulu, cari minyak goreng dulu, nyalain kompor dulu. Enggak ada itu. Semua adalah balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Maka luar biasa. Rindukanlah surga karena surga sudah lebih awal merindukan kita. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, satu Pak Ustadz, satu aja, sebentar aja, nggak sampai 1 menit. Boleh Pak Ustadz? Ya, boleh. Nah ini kan itu tadi lahum fiha ma yasyaun, ya surat nomor 31. Nah misalnya nih kita, wah pengen kangen nih ketemu sama jemaah Mata Hati Yasfa yang tiap bulan, kan kita sekarang seneng nih ketemu Pak Ustadz, ketemu teman, itu kemungkinan kalau dari ayat ini itu pasti bisa dong Pak Ustadz ya? Kalau iya, pasti bisa.
Dan kita kalau sekarang kan mesti ngidupin Zoom dulu, berarti langsung aja nanti bisa gitu ya Pak Ustadz? Betul sekali. Oke, enak banget tuh ya. Kita sering-sering aja kumpul dulu di Subhanallah. sini. Nanti di surga tinggal anggap aja gladi resik nih namanya. Iya. Siap Persaudaraan di dunia ini Ya. ya, itu semuanya akan terputus ya. Karena permusuhan. Jika berbeda keyakinan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, semua mereka persaudaraannya kekal. Kekal abadi sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Masya Ya. Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin, cuma karena rasanya sudah cukup larut malam ya. Dan mohon maaf bagi yang pertanyaannya mungkin tidak sempat kami bacakan, tanpa mengurangi apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang ingin terus bertanya kepada beliau, tetapi karena waktu jualah yang semakin larut malam, dan tentu saja kesempatan Bapak Ibu untuk melanjutkan barangkali i'tikaf atau tilawatul Quran dan sebagainya. Untuk itu dari kami Yashfa Mata Hati, segenap tim, manajemen, host, Bunda Kinan dan semuanya, Bunda Tati, Uzaini, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang malam hari, wabil khusus malam hari ini, Dr. Galahad Aminullah MMA, dan juga kepada seluruh guru-guru yang sudah membersamai kita semuanya dari awal sampai akhir pertemuan malam hari ini. Dan juga yang paling spesial tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Yashfa Mata Hati yang senantiasa setia bersama kajian-kajian Yashfa Mata Hati. Semoga kami bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang memberi pencerahan dan menggugah kesadaran kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan, insya Allah. Begitu, ini pertemuan saya kira untuk di kajian Qiyam Ramadan adalah yang terakhir. Kami segenap tim manajemen mengucapkan mohon maaf lahir batin sekiranya di dalam merancang, menyajikan kegiatan-kegiatan Yashfa Mata Hati di sana sini ada yang kurang, ada yang belum memenuhi harapan Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan Yashfa Mata Hati setelah Ramadan nanti di bulan Syawal. Untuk kesempurnaan malam hari ini, seperti biasa kita mohonkan kesediaan guru kita, Al-Mukarram Dr. Galahad Aminullah MMA untuk menutup doa kita semuanya. Tafadhal Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mengakhiri majelis kita, majelis Yashfa Mata Hati virtual malam ini. Mari kita bersama doa memohon kepada Allah kebaikan dan keberkahan serta kasih sayangnya. Kiranya Allah berikan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Dan Allah lindungi kita dari segala keburukan, dari segala malapetaka dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. ولك الحمد على ما يسرته لنا من صيام رمضان وقيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan kami, ampuni kami semua ini dan keluarga kami ya Allah atas semua dosa dan kesalahan kami. Ya Rabbana, jadikan hati kami dan pikiran kami terang dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan kuatkan kami untuk mengisi dan mengamalkannya dengan baik. Rabbana ya Allah ya Rahman, ampuni kedua orang tua kami tercinta tersayang, baik masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah lebih awal mendahului kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو fa'fu anna ya karim. Himpun kami dalam kebaikan ya Allah, himpun kami dalam keberkahan ya Allah. Satukan kami semua ini ya Allah dalam surgamu ya Allah, di ketinggian derajat surgamu, surga Firdaus, bersama para nabimu, para rasulmu, bersama para hambamu yang siddiqah, bersama para hambamu yang syahidah, bersama para hambamu yang salihah. Hindarkan dari kami, jauhkan dari kami sisa neraka ya Allah. أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. ربنا ارزقنا الصحة والعافية والأمن والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasir, speakernya belum dinyalain. Baik, demikian rangkaian kajian Qiyam Ramadan Yashfa Hati. Mudah-mudahan semuanya berkenan di hati bagi semuanya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Idul Fitr. Semoga Allah SWT menerima semua amalan kita, ibadah kita. Selamat Hari Raya. Mudiklah dan selamat sampai kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa, ketemu di kesempatan yang datang. Allah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.